Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra, nomor induk mahasiswa 501393082, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Instansi tempat mengajar yakni MI Dede Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masuk ke dalam pembahasan mengenai beberapa poin pertanyaan yang diajukan terkait dengan dua artikel yang menjadi bahan diskusi kali ini, maka berikut rangkaian penjelasan yang dapat saya paparkan sebagai berikut. Pada poin pernyataan atau pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Pada artikel pertama tentang masalah pendidikan secara sosial, politik, dan budaya. Dari segi sosial, masalah pendidikan terkait dengan ketimpangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan disparitas sosial dan keberpihakan dalam pemerataan pendidikan. Dalam hal kesenjangan pada ketimpangan sosial, tidak menjadikan sekolah kami memiliki prestasi yang rendah, karena kami yang sekolahnya masih tergolong di perkotaan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta senantiasa berkolaborasi dengan beberapa sekolah yang sama-sama dalam naungan Kementerian Agama. Dari segi politik, masalah tentang kurangnya perhatian akses secara komunikasi dengan pemerintah daerah serta upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana memang tergolong masih tertinggal walaupun berada pada lingkungan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ruang praktikum atau komputer di sekolah kami yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dan juga tidak adanya ruang perpustakaan yang memadai untuk anak belajar dan membaca secara nyaman. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang belum optimal dalam pengelolaan dan pendanaan pendidikan yang bisa mempengaruhi keberhasilan program pendidikan nasional. Dari segi budaya, berkaitan dengan persepsi di lingkungan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang tinggi dan kurangnya dukungan terhadap inovasi pada pedagogis dapat kami atasi dengan baik, yaitu dengan cara memanfaatkan sebagian dana BOS atau BOSDA. Kami mengadakan yang namanya seragam sekolah yang gratis, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagi siswa yang kurang mampu. Dan untuk mengatasi kurangnya budaya belajar, kami segenap guru yang ada di sekolah senantiasa mengadakan kegiatan kolaborasi antar sekolah dengan mengikut sertakan para siswa pada kegiatan keagamaan, lomba literasi berbasis budaya, dan numerasi. Pada artikel kedua, dari segi sosial politik, berkaitan dengan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dukungan kebijakan keuangan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, sekolah kami tergolong kurang memadai karena tidak adanya anggaran yang cukup dari pemerintah, sehingga kami sebagai stakeholder sekolah senantiasa berupaya memanfaatkan dana BOS yang tersedia dengan cara sedikit demi sedikit memudahkan akses transportasi peserta didik dengan menyediakan kendaraan yang dapat menjemput dan mengantar mereka
khususnya yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Namun dari segi infrastruktur pembangunan sekolah, sampai saat ini kami usahakan memberikan tempat belajar yang nyaman bagi siswa, walaupun isi dalam ruangan tersebut masih tergolong sederhana. Dari segi sosial budaya, tantangan yang dihadapi termasuk norma dan kebiasaan masyarakat setempat, persepsi terhadap pendidikan, serta tingkat partisipasi keluarga dan masyarakat dalam mendukung anak-anak mereka bersekolah. Misalnya, kita mengambil contoh dalam budaya gotong royong. Pada aktivitas tradisional ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi anak-anak sekolah karena dalam implementasi sosialnya, budaya gotong royong ini dapat membangkitkan rasa percaya diri dalam kebersamaan antar sesama, baik secara spiritual maupun secara emosional. Jadi, secara keseluruhan, kesamaan dari artikel tersebut dengan masalah-masalah yang ada di sekolah saya mengajar ialah terkait dengan ketimpangan akses pendidikan dan kebijakan pemerintah yang belum merata. Apakah itu disebabkan karena sekolah kami merupakan sekolah swasta atau ada hal lain yang mungkin belum kami pahami secara menyeluruh? Karena walaupun kami berada dekat dengan lingkungan perkotaan, namun sekolah kami masih mengalami kesulitan dan kekurangan dalam hal sarana maupun prasarana secara signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Lanjut pada poin pertanyaan kedua, yakni bagaimana saran Anda untuk mengatasi permasalahan sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Menurut saya pribadi, pada permasalahan dari kedua artikel tersebut, kita harus betul-betul belajar memahami apa yang harus kita perhatikan dan benahi secara seksama. Perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, perlu adanya transparansi secara regional dan struktural secara mendalam. Karena tanpa adanya pengelolaan manajemen pendidikan yang baik dan jujur, kita sebagai tonggak pendidikan, dalam artian pendidik, akan mengalami kebingungan secara parsial yang ujungnya akan mengurangi pencapaian pemahaman belajar dan mengajar itu sendiri. Jika kita uraikan secara analisis, secara detail, dari segi transparansi secara regional, hal ini merupakan keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan pendidikan di tingkat daerah atau wilayah, yang dimana penerapannya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di tingkat regional harus menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran pendidikan di wilayah tersebut. Sehingga kebermanfaatan dalam tata pengelolaan seperti ini dapat mencegah korupsi, lebih meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan antar pemerintah daerah dengan masyarakat. Dari segi struktural secara mendalam, yakni pemahaman dan pengungkapan secara rinci mengenai komponen-komponen dasar mekanisme kerja serta tujuan dari sistem pendidikan itu sendiri, yang dimana penerapannya itu menguraikan bagaimana kurikulum disusun, bagaimana guru dididik, dan bagaimana sistem evaluasi berjalan, serta bagaimana pendanaan dialokasikan dalam struktur pendidikan. Tentu manfaat yang dapat dirasakan dalam tata kelola seperti ini akan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami secara komprehensif bagaimana sistem pendidikan berfungsi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem tersebut, sehingga akan mendorong partisipasi untuk perbaikan jika memang diperlukan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan good governance, yakni mendukung prinsip pemerintahan yang baik
dengan memastikan semua proses pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel, yang di mana hal ini dimaksudkan agar mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan sektor pendidikan di tingkat regional. Lanjut pada pembahasan bagian nomor 3, yakni menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Menurut saya pribadi, keterkaitan artikel-artikel tersebut dengan modul 1 mempunyai difraksi yang searah, yang dimana membahas tentang masalah-masalah tata kelola sistem pendidikan yang krusial, yang dimana kita harus mencari apa sumber masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam ruang lingkup pendidikan, baik secara politik dan kebudayaan, berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi Undang-Undang 45 bahwa kedudukan manusia adalah sebagai pemangku kedaulatan rakyat, asas dan praktek kedaulatan rakyat dalam negara. Dalam hal pendidikan, analisis sosial politik dianjurkan menggunakan pendekatan inquiry, yang pada hakikatnya adalah bertanya atau menanyakan sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis yang dapat memecahkan masalah secara relevan pada sistem pendidikan, baik dari segi unsur-unsur tata nilai maupun dari segi tata sosial budaya. Masuk kepada kesimpulan, yakni secara keseluruhan dalam kegiatan tersebut menekankan kita tentang pentingnya keterbukaan, transparansi dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan di tingkat daerah, serta pentingnya memahami dan menguraikan secara detail seluruh komponen sistem pendidikan agar dapat menciptakan tata kelola yang baik, efektif, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Sampai di situ pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.